Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Ibu, saya berbahagia sekali karena yang menuju surga banyak. Alhamdulillah jamaahnya banyak untuk mengkaji Islam. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya diberi judul sebenarnya untuk kesolehan anak. Saya tadi sempat lihat tentang ini judulnya membentuk kesolehan cucu juga ya. Ya Bu ya, yang punya cucu sudah banyak atau belum? Nah, yang baru punya anak banyak juga. Ada yang sudah punya cucu, ada yang baru punya anak. Ya alhamdulillah. Kalau misalnya nanti ada ceramah saya harus bilang, wes lewat, apa cucunya? Jadi putranya jenengan sebagai orang tua dari cucunya itu nanti yang akan diberi arahan bagaimana caranya membentuk anak yang soleh. Setuju Bu? Ya, setuju. Oke, alhamdulillah. Judulnya itu memang cocoknya buat ini ya, ibu-ibu mulai gendong. Nanti kalau misalnya merasa begini, tak gawe mana, dari mana tak mulai seperti itu, ya tidak apa. Ya, alhamdulillah. Memang Allah menjanjikan bagi orang tua yang punya anak soleh itu dalam hadis mata Ibnu Adam kalau alam ila salasin. Jadi bila mati anak Adam, sinten anak Adam itu? Ya kita semua ini anak cucunya Adam. Maka amalnya itu akan terputus kecuali 3 perkara. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah, waladin sholihin yad'u lahu. Yang ketiga ini, waladin sholihin yad'u lahu. Jadi ada syaratnya soleh dan mendoakan. Jadi bukan sekedar mendoakan saja ketika anaknya belum soleh, belum tentu doanya makbul. Soleh saja, tapi ternyata tidak ngerti bapak ibunya mendoakan ya, belum tentu bapak ibunya dianggap ikut andil dalam membentuk anak soleh. Jadi sudah soleh harus mendoakan dua-duanya. Nah, kalau seperti itu kan kepingin ya Bu ya, kepingin karena nanti kita berharap amal itu masih akan berlanjut dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ternyata membentuk anak soleh itu tidak gampang. Soleh itu kan anugerah dari Allah nih. Anaknya soleh itu anugerah. Saya boleh cerita sedikit ya. Perjalanan saya pagi ini. Dulu saya kan dokter. Jadi pagi ini sebelum kesini, mohon maaf ya, saya sedikit cerita. Saya dari Polsek Kota. Tahu Polsek Kota? Seberang. Di mana ini? Depannya Padepokan Piku itu. Ya. Lo ngapain? Bagi ke Polsek Kota. Saya ngurusi pasien saya. ODGJ. Kertas apa buatan ODGJ Bu? Kertas ke? Gangguan jiwa, dipukuli masa tadi malam karena masuk ke rumah orang, teriaki maling gitu ya. Ya akhirnya ya saya jemput kenyataan bahwa memang ini adalah pasien jiwa gitu ya. Saya mikir terus gimana kok jadi sakit begitu itu, ternyata keluarganya juga keturunan sakit jiwa. Jadi tidak bisa mendidik anak, tidak bisa mengarahkan untuk akhirnya berpikir dengan cara mental yang benar.
nggih, saya cerita lagi ya. Nah, sebagai pemanasan sambil menunggu yang datang. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya itu merawat seorang bapak-bapak yang terluka sampai mengeluarkan darah dari hidung dari telinga. Bapaknya mungkin usia 70 tahun dan pikun. Setelah pikun Bu, jadi bapaknya ini pikun. Datanglah anaknya perempuan dengan menangiskan, kami rawat sampai harus kami rujuk. Ternyata anak ini yang laki-laki bilang, ya bapak tak sorong itu mau saya jatuh masih kaget sambil bersihkan luka. Kenapa bapak yang sudah tua, yang sudah pikun ini tadi sampai luka, kok sampai didorong? Ternyata yang kumpul dengan bapak tua ini adalah anak laki-lakinya, karena perempuannya sudah menikah, anak perempuannya dan tinggal lagi. Anak laki-lakinya tidak sabar rumah bapaknya yang sudah tua, yang sudah begitu. Jadi setiap hari bapaknya keduk menggali lubang di depan rumah. Anaknya berlupa, apa sih? Namanya orang pikun, jadi dia tidak tertentu apa, tetap melakukan itu dan dilarang dilakukan. Akhirnya saking mantelnya anaknya bapaknya sehingga terjadi robekan kena otak batas otak atasnya ini. Nah, kita peristiwa-peristiwa yang saya alami itu bukan hanya satu, banyak sekali. Itu hanya di sini, belum di kota lain. Banyak kasus yang ternyata anak-anaknya itu orang benek kira-kira sama orang tuanya sebenarnya pikun, harusnya dibimbing, harusnya dibuat, itu ternyata malah disalahkan seolah-olah orang tuanya disamakan dengan orang muda yang masih bisa mikir. Itu saya pikir sampai gini, ya Allah, betapa pentingnya mendidik anak-anak itu menjadi soleh. Jadi selain nanti itu berbuat baik kepada orang tuanya pada hari akhir, ternyata juga kita berharap doa mereka ketika kita sudah mati. Nah, tapi masalahnya Bu, anak soleh itu tidak kemudian hanya terlahir gara-gara doa orang tuanya. Kemudian ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh. Dan lain oleh tadi gede anak yang soleh. Enggak. Enak lah ya, sampai dia soleh. Ternyata Gusti Allah itu tidak semata-mata kemudian memberikan kemudahan begitu dulu mencari itu jika iya tapi kan ada caranya gitu ya, ada usahanya. Setelah menggunakan anaknya itu jadi anak yang soleh, tetap harus usaha. Ibarat dengan ya Allah, ya THR sih dulu disebut banget ini doa iya, tapi kan harus ada jadi Gusti Allah itu akan memberikan rizkinya kepada kita, termasuk rezeki anak soleh kalau memang diusahakan oleh bapak dan ibunya. Lah usahanya itu tahu diusahakan bagaimana sih supaya anaknya soleh. Satu mulai dari pembentukan anak yang soleh diawali dari bapak dan ibunya harus sama-sama berniat membentuk anak yang soleh, harus sama-sama berniat membentuk anak yang soleh. Nah tapi tidak ibu zaman saat ini angel. Ada suami laki-laki dan perempuan yang menikah karena keduanya beranak soleh. Wajah saya sudah ketemu banyak hal itu. Ada yang kemarin melahirkan sampai kami rujuk rumah sakit tidak mau sama itu tadi anak sama loh kok kalau bapak itu sekolah SMK jadi kita sakit tak gitu ya bapak itu sekolah
tapi gak ada ceritanya yang seperti itu, gak ada ibunya, itu gak ada. Mesti sih sering itu gak apa dan memang katanya sudah dinikahkan pada saat kandungannya 8 bulan. Nah, lalu ini tak bilang karena jelas tujuan pembentukan awal itu bukan karena berniat membentuk anak soleh. Niatnya apa tuh? Sombong alam. Kira-kira niatnya apa itu? Saya jelas dari anak. Dan itu tidak hanya 1-2 kasus, hampir tiap bulan saya ketemu kasus seperti itu. Itu hanya di wilayah satu kecamatan, Bu. Dan Neno, Lumajang. Satu Lumajang, berapa banyak yang dia ketemu seperti itu? Nah, di sekolah aja banyak juga kok yang ada bayi tanpa bapak, itu juga banyak. Ya Allah, salah satu contoh saja bahwa ternyata zaman sekarang bercita-cita membentuk anak soleh yang diawali dari ayah ibunya soleh itu ternyata tidak gampang. Orang-orang karena yang kemudian berniat kami menikah agar melahirkan keturunan anaknya. Nah, kangge mbah-mbah atau kangge bapak ibu yang punya putra besar diingatkan anak-anaknya, ojo angger-angger ketemu wong ayu pacaran, ojo angger-angger supaya ketemu ganteng ini ya, jangan begitu. Dididik bahwa sesungguhnya kehidupan tidak hanya sekedar masalah remaja untuk bersenang-senang. Kalau sudah lewat ini kaset dulu, kaset sudah punya anak-anak misalnya, dulu mestinya dia cita-citanya dia anak sekolah dan misalnya ini anak umur KB betul dan ketinggalan dari awal sudah diingatkan. Nggak perlu nih anaknya yang gede tigo, ya saat ini dunia apa dia dulu niat. Jadi mulai sekarang diingatkan dulu bahwa kita harus punya anak yang soleh sambil didoakan, bermohon kepada Allah. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Jadi nanti kalau mantu kita mau kok oleh kok seneng diuri, yo ayo enak, dirilis mana komen dosen api, sing agamane api. Lah kuwi Gusti Allah diarani salah lukis pager nek dhuwure mripat kuwi jarine salah. Lha kuwi sing alise asline teko Gusti Allah kene diem dilangi buang-buangane kecinta dhuwur lae. Gusti Allah aja dianggap salah bikin alis itu ya. Kuwi pedofil itu ditanyakan, semuanya ditanyakan. Sebenarnya dia maunya kalau cantik dia itu apa? Sampai mau seperti itu. Kalau oleh senang itu putih ini. Kalau kayak ini hari gini, zaman gini skincare itu banyak elek sebagai gara-gara skincare. Tapi orang apa? Skincare hilang, skincare nambah. Kita berarti balik elemennya. Mendingan elek tapi soleh. Apa yang soleh? Oke. Nah, itu ya Bu ya. Terus yang kedua, ketika menjadi orang tua, modal yang paling besar itu adalah modal agama. Jadi paham terhadap syariat Islam. Kemudian dia bisa dalam kehidupan sehari-harinya itu menjaga anak-anaknya untuk tetap tidak melanggar syariat Allah. Nah, modalnya ngaji. Jadi selama jadi orang tua ya ngaji. Kenapa? Kalau misalnya satu saja salah satu ya masalah makanan haram, makanan minuman haram, pakaian haram, kemudian orang tuanya tidak tahu kalau itu haram dan masuk ke dalam tubuh atau daging anaknya terbentuk dari sesuatu yang haram, maka kesempatan untuk
jadi yang soleh juga berkurang. Nah, tidak boleh diberikan sesuatu yang haram. Karena itu ngaji beneran. Ngaji beneran itu tidak boleh sampai masuk satu barang haram. Barang haram itu bukan hanya secara fisik zatnya haram. Kalau itu gampang menghindarinya, pokoknya duduk sing babi gitu ya, pokoknya dulu golongannya narkotika, golongannya nafsa, pokoknya duduk sing golongannya najis, maka itu halal kan gitu. Nah, sudah ketemuannya gampang, bukan darah bangkai gitu ya. Tapi masalahnya sesuatu yang halal itu bukan hanya zatnya, tapi cara memperoleh barangnya juga harus halal. Kalau caranya tidak halal, bukan cuma nyolong ya, aku contohnya lagi nyolong balik, itu halal, ya jelas, kayak nyolong mesti gak halal, ngetit gak halal, ngapusi gak halal, kurangi timbangan kayak ancamannya wa yulil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yusirun. Nah, misalnya begitu. Kurangi timbangan kan akhirnya jadi haram ya yang selisihnya itu. Bukan hanya itu. Semuanya akeh haram didapatkan dari mana kira-kira ibu? Ayo yang banyak di rumah aja sampai kampung-kampung banyak. Haram itu makanan minuman pakaian haram. Cara memperoleh yang paling banyak dari mana bu? Dari mana kira-kira? Kok gawe negeri sebagian besar itu? Dari mana? Dari riba. Riba. Loh, takut. Nanti lek kali anak soleh gak oleh riba. Nggih boten angsal. Karena doanya orang yang kemudian makan barang haram itu kan hari tidak diterima. Loh, nggak dino riba iki. Yo 40 dino tambah 60 dino tambah 60 dino tambah 60 dino. Sampai oleh diterima gimana? Karena riba itu kan riba itu apa sih Bu? Apa Bu? Nek pegawai dulu ini utang mau nyilek balik mau nyilek entah dipotong entah dicicil ketika ada lebih itu masuk riba. Riba itu yang paling cilik misalnya setara dengan berzina dengan ibu kandungnya. Dari seorang muda laki-laki berzina dengan ibu kandungnya, dosanya setara dengan riba yang paling kecil. Lalu ini seorang yang paling gede misalnya itu dosa riba yang paling besar itu berperang melawan Allah dan Rasulnya untuk pelaku. Salah satu negeri katanya buatan Amsal jelas itu ayatnya dalam Al-Quran dilarang Allah baita wa harama riba. Jadi haram riba yang haram ketika itu menjadi jadi bukan kita tidak. Makanya ujungnya jadi gimana memberikan anak makanan yang halal saja. Terus dengan takut, Bu, lek misalnya bawa buruk kok halal, insya Allah halal. Orang ibu nyolong, orang ibu ngapusin halal itu. Bu, kalau misalnya jadi maklar halal, insya Allah halal. Yang cara halal. Selama cara memperoleh harta itu diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka barang itu menjadi halal. Bu, nek ini mau bantuan, yo halal. Pokoknya itu sombongan, tapi selewat itu masa kampanye. Kalau dulu masa kampanye hati-hati,
Orangnya bilang gitu, bu itu udah boleh. Tapi kalau ada embel-embelnya, nanti sampai kayak kesok ini, kalau minggu dulu, sikil gimana? Nah, itu namanya sogok. Nek besok itu haram. Mau kita memilih, tidak memilih sama haramnya ketika itu diterima. Tapi selamat dia bilang, bendera kan tak boleh tahunan itu. Serangan saat sebenarnya. Jadi balik ke kau. Jadi saran yang kedua tadi itu orang tuanya harus paham Islam. Paham Islam yang pertama tidak memberikan makanan-makanan yang haram. Paham Islam yang kedua, jadi wis dua, skripsi dua, titik dua. Paham Islam yang kedua, menjaga perlakuan dalam pengasuhan tidak melanggar syariat Islam. Jadi jenengan ngomong bukan hanya tidak boleh ngasih makan yang haram, tapi menjaga perlakuan orang tuanya ini tidak berbuat haram. Apa contohnya? Contoh si mari contoh. Contoh si sakit mari contoh kelakuan orang tua yang haram. Apa kita kalau zaman dulu di kampung saya dulu anak-anak masih ngaji ke Padang. Sekolah. Bapak enggak sekolah. Boleh apa enggak ya? Ngaji. Bapak orang sebenarnya itu tidak boleh. Karena perlakuan bapaknya tidak memberi contoh taat kepada Allah. Contoh sih banyak dan menurut saya bukan dan untuk mantel saya ini. Saya ditanya ya bu, cek orang ngantuk. Pernah nggak dengan ini bu? Maksudnya sotek ya bu dokter. Pernah dengar begitu bu? Kan dia orang dokter sih yang tiga nakal, dia yang ngantuk, di Singapura. Di Wongi Singapura orang dokter kakek nyotek gara-gara nakal, ya betul. Ada yang begitu. Di Wongi, mana sih kedeng-kedeng itu? Di Wongi, ayo nanti. Itu tidak boleh dilakukan, haram. Bukan hanya contohnya karena saya dokter ya juga. Berbohong kepada anak itu juga tidak dibolehkan. Karena ini kan melanggar syariat Allah, itu mengajari tidak betul. Kalau pasien saya, jangan, soal ketika dia mendengarkan kita gitu kan orang sampai ke ngaku si anaknya sampean itu kok ngajari anaknya ngapusi. Jadi kalau misalnya anaknya suka bohong kadang-kadang saya ngajari suka bohong itu ya wong tuane dhewe. Kenapa tidak pakai bahasa yang benar yang Allah membolehkan? Kenapa harus pakai bahasa yang Allah tidak membolehkan? Gitu kan? Nah, sih bagi orang lain nanti ibu-ibu nafsi. Ojo tuh mawat. Kok dalam tim udah saya tuh mawat. Ya si model tembir. Jadi cara pengajarnya membohongi sehingga si urut-urut kudu diputus karena di dalam Islam tidak boleh. Nah terus alasannya dengan ini kata-kata lah boleh dipu sebarang kesi dia mau milih gak boleh betul tidak boleh kesini dia tidak pilihannya awas misalnya Bapak Bapak misalnya menyenangi teman kalau misalnya anaknya begitu itu masih tidak apa-apa, tapi kalau sesuatu yang bohong jangan. Apalagi membuat label cap negatif kepada orang
orang lain itu malah jadi fitnah. Aja kok ini mustahil. Jenengan bisa gara-gara fitnah orang lain. Aja kok itu mau gendeng atau ditangkap apa bisa jadi. Saya kadang-kadang ya Allah, kapan ini hilang ya? Gitu. Kapan kebiasaan ini hilang? Iku cuma contoh, tapi boten-boten penting kita Bu. Boten. Puni wonten tak ngantuk di wong ini. Oke, jadi selain tadi yang nomor 2 tadi ada 2.1 harus makanan yang halal, yang kedua perbuatan dalam mengasuh anak itu juga harus sesuai dengan syariat Allah. Sesuai syariat Allah bukan cuma masalah untuk masalah ibadah, masalah pergaulan, masalah mencari uang, masalah sekolah itu juga harus sesuai syariat Allah. Misalnya anaknya dulu mulai dulu di lotok itu jangan dikatakan belum betes gitu ya. Gak usah udah jenengan resah kali kok dan lagi kebuat pacar training jauh gak boleh ya, karena pacaran juga dilarang di dalam agama Islam. Misalnya banyak kan ya, termasuk cari uang mereka cukup naik ini perbuatan yang kita sendiri dicontohkan kepada anak-anak. Terus itu baru 2.2. Jadi selain yang masuk tadi perbuatan. Sing nomor 3. Maaf ya, ini bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Jawa ya Bu ya? Oke. Beda sih bener-bener bisa. Bisa bener-bener ini. Yang ketiga, selain punya ilmu agama yang berani, ibu bapaknya harus punya ilmu pengasuh anak. Tarbiyah itu awal. Ilmu pengasuh anak. Bu, bapak, ibu, kalau bapak ibu-ibu, setiap anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Oke? Setiap anak diciptakan berbeda. Ojo sampai kowe omongan, kowe kok gak koyo ngene. Kowe kok ngono. Nah, itu deh. Dari sisi kemampuan, karena Allah itu menciptakan berbeda-beda. Jadi ibunya harus paham bagaimana perbuatan perkembangan anak dan di mana kemampuan yang paling baik anaknya yang bisa dimunculkan agar menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tanpa beras yang pribadi orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi sampah masyarakat. Nah yang 3.1 kita masuk dari yang poin ketiga itu mengerti bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Boten usah dipaksa-paksa. Tapi le anak terlambat, dia kudu dirangsang supaya tidak terlambat. Boten usah ngono, lagi mikir, ini tobone. Oh anakku sekolah anakku udah bisa lah. Enggak usah no. Angkat jalan itu bisa sampai 18 bulan, artinya ada rata-rata sih 12 sampai 15 bulan. Tuh ya. Di mana anakku pinter nyanyi, parahnya waktu anakku udah bisa kan? Anak di rumah, oh anak sampai kita gagalan orang pinter nyanyi. Anak sampai kita mau
melihat yang kurang. Jadi dulu cacatnya anak itu berapa yang dia anak itu, gitu ya. Setiap anak diberi kelebihan oleh Allah, jangan sampai jenengan tidak bersyukur karena melihat pemberian Allah kepada orang-orang lain. Oke, kalau anak DB pasti ada kelebihan. Dan akan berkumpul keburukan belum pada satu orang, tidak mungkin Allah itu maha penyayang, tidak mungkin. Aku elek kira, itu matematika. Nek olahraga yang kali gue nangis, berarti mau ketinggiannya dia. Gue tak kena itu kok berhasil apa itu tak ini. Orang lagi Inggris. Jadi harus paham buat perkembangan anak dan bagaimana cara mengarahkan. Buat asal masuk, dulu bayar kamu bersama. Dorongnya mikir, dia cari mikir, stres aja. Jadi harus diarahkan bagaimana sesuai dengan kemampuannya. Terus yang 3.2 itu maksudnya yang kedua. Selain membentuk anaknya itu soleh, kekurangannya itu baik, orang tua harus memahami kelebihan anak yang bisa jadi bekal anak ini bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini dulu harus dipilah-pilah. Ada kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang, harus itu, yaitu takwa kepada Allah, soleh, taat ibadah kepada Allah.